Selamat pagi adik-adik. Baiklah. Apa kabar kalian pada hari ini? Oh, alhamdulillah ya, baik. Untuk ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh, Nirmala ya. Nanti di absen ya. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan keagamaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum Bapak lanjut ke materi yang lebih dalam dan masuk ke inti materinya, Bapak ingin tanya dulu kepada adik-adik. Adik-adik tahu tidak tentang air, gula, sesendok gula pasir yang dilarutkan ke dalam air? Pernah ya? Bisa buat air gula seperti itu ya. Jadi kan di situ akan bercampur air dan gulanya, sehingga tidak akan bisa dipisahkan lagi dan akan terlihat seperti agak jernih seperti itu ya. Sehingga larutan ini disebut dengan larutan sejati ya. Selanjutnya itu disebut larutan sejati ya, larutan sejati. Selanjutnya, untuk adik-adik pernah mencampurkan butir-butiran dari teh, yang teh bubuk dengan air, kan tidak akan terpisah, akan terlihat yang mana teh dan mana yang airnya kan. Nah, itu disebut dengan suspensi kasar. Suspensi kasar. Jadi kita mengenal ada larutan sejati, ada suspensi kasar. Nah, selanjutnya, apakah di sini adik-adik pernah mencuci pakaian? Mungkin para wanita mungkin pernah ya. Jadi saat mencampurkan bubuk sabun dengan air kan akan terbentuk busa, dan bubuk sabun itu kan akan larut semuanya kepada air, sehingga tidak akan dipisahkan mana air dan sabun. Dan walaupun dilakukan penyaringan tetap tidak akan terpisah karena dia sudah bercampur. Nah, hal itu disebut dengan sistem koloid. Nah, sehingga pada hari ini kita akan belajar materi yaitu tentang koloid. Jadi Bapak sudah menjelaskan tadi kan contohnya koloid itu seperti apa. Nah, koloid itu adalah campuran. Koloid itu adalah campuran antara campuran yang homogen dan campuran yang heterogen. Nah, di antara partikel koloid lebih besar daripada partikel larutan sejati. Kan larutan sejati yang seperti Bapak jelaskan tadi. Sebelum Bapak lanjut lebih dalam, Bapak tanyakan kepada Andi, bisa diulangi lagi apa yang Bapak sampaikan tadi. Untuk adik Cynthia, bisa diulangi jawaban dari saudari Andi. Jadi benar ya, seperti itu ya. Beri aplaus untuk saudari Andi. Berarti dia memperhatikan ya. Jadi Bapak harapkan ke depannya jangan ada yang sibuk dengan urusan masing-masing ya, perhatikan ke depan. Selanjutnya di sini ada contoh-contoh dari koloid. Contoh dari koloid yaitu di sini yaitu seperti krim atau busa sabun yang Bapak contohkan tadi, di mana fase terdispersinya yaitu gas dan medium pendispersi adalah gas. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada nama koloid disebut dengan busa atau buih. Nah, busa atau buih ini yaitu fase terdispersinya itu gas dan medium pendispersi itu cair. Di sini contohnya seperti batu apung. Nah, untuk jenis koloid yang berikutnya yaitu busa padat, di mana dia terdispersi dan medium pendispersinya itu adalah gas padat, contohnya yaitu kabut. Selanjutnya ada aerosol cair. Nah, aerosol cair ini dia terbentuk dari cair gas, yaitu terdispersi dan medium pendispersinya yaitu cair gas. Dia contohnya itu seperti susu. Nah, untuk jenis yang berikutnya yaitu emulsi. Nah, di sini ada yaitu cair-cair. Dia contohnya itu seperti susu. Dan untuk emulsi padat, dia itu cair padat. Untuk contohnya itu keju. Dan untuk jenis yang berikutnya itu aerosol padat, yaitu padat gas, contohnya itu kanji.
Untuk contoh dan jenis-jenisnya tadi bisa diulangi untuk saudara Karmin. Ya, Bapak persilahkan. Ya, bukan seperti itu ya. Jadi untuk busa padat dia contohnya seperti batu akung ya, dia fase terdispersi yaitu gas, dan medium terdispersinya itu cair. Nanti bisa memperhatikan lagi ke depannya, jangan cuma bermain di situ. Nanti Bapak akan keluarkan kalau masih bermain. Oke, selanjutnya Bapak akan kasih tugas rumah. Tugas rumahnya buka halaman 340. Nanti kerjakan soal-soal di situ ya. Soal 1 sampai 5. Esai itu dikerjakan, nanti dikumpulkan minggu depan. Oke. Untuk agar adik-adik lebih memahami lagi penjelasan Bapak tadi, Bapak akan memberikan sebuah games. Gamesnya itu adalah The Paka-Paka of Chemistry. Nah, untuk gamesnya ini dia membutuhkan pernah lihat permainan paka-paka atau pernah bermain? Biasa dijual-jual di pasar dia paka-pakanya atau wayangnya itu. Ya, seperti itu, bagus sekali Jody. Permainnya seperti itu. Jadi kita misalnya kita beri ke pasar membelinya, dan kita bermainnya itu memaka, dan siapa yang wayang atau paka-pakanya terbuka ke atas berarti dia yang akan menang, sedangkan yang tertutup atau yang terlihat rambu-rambu lalu lintas berarti dia yang akan kalah. Begitu pula dengan permainan ini. Jadi Bapak sudah desain. Jadi siapa yang di sini ada materi dan soal ya, siapa yang dapat nanti akan Bapak bagi kelompok. Nanti kita akan bermain minggu depan. Bapak akan bagi kelompok, nanti siapa yang akan mendapat kelompok 1 dan seterusnya. Tiap kelompok dia terdiri dari 2 orang. Nah, untuk yang misalnya untuk satu kelompok ya 1 pasang. Satu pasang ini dia akan memakan. Siapa yang akan muncul materi yang bagian atas berarti dia yang menang. Siapa yang akan muncul soal berarti dia yang kalah, atau materinya itu di bawah jadi dia yang kalah. Sehingga yang si pemenang ini akan menanyakan soal yang ada di kertas atau paka-paka dari si pemenang ini, dan akan dijawab oleh yang kalah. Oke, selanjutnya untuk kedepannya Bapak mau kalian akan membuat sendiri ya ini game ini. Jadi minggu depan kita akan langsung bermain. Jadi siapkan karton atau kertas buffalo. Nanti akan kalian, atau HVS warna, nanti kalian akan print, tulis di situ materinya, jangan terlalu besar ya materinya, dan soal-soal tentang koloid seukuran dengan paka-paka saja, paka-paka umumnya. Nanti akan dilem, yaitu bagian depannya itu adalah materi, bagian belakangnya itu adalah soal. Oke, Bapak rasa sudah jelas ya? Oke, ada yang ingin bertanya? Oh, bagus, berarti sudah paham ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan bertemu ke pertemuan selanjutnya, nanti akan berkembang. Bapak rasa pada hari ini akan sudah cukup ya. Oke, kesimpulannya sistem koloid itu adalah campuran antara campuran yang homogen dan heterogen. Yang contohnya itu seperti jenis-jenisnya ada busa padat, ada emulsi cair, emulsi padat, aerosol padat, sol dan sol padat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.